Berikut adalah observasi lain yang ingin dibahas sehubungan dengan Judas. Sewaktu Yesus mengutus murid-murid berdua-dua untuk pergi menginjil, kelihatan bahwa setiap pasang itu cocok satu dengan yang lain. John MacArthur dalam bukunya 12 Ordinary Men membahas tentang pasangan murid Simon orang Zelot dan Judas Iskariot. Kedua murid itu mempunyai persamaan. Simon pernah tergabung dalam komplotan Zealot yang nasionalis dan anti penjajah. Mereka menyetujui cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, ialah kemerdekaan dari Rom. Walaupun Judas Iskariot yang berasal dari desa Keriot di Yudea bukan orang Zealot, aspirasinya sehaluan dengan nasionalis yang ingin merdeka itu. Tidak mengherankan kalau kedua orang tersebut khususnya, serta murid-murid lainnya, mendukung keinginan orang banyak untuk memproklamasikan Yesus sebagai Raja sewaktu peristiwa pemberian makan kepada 5.000 orang. Yang kemudian jadi pertanyaan, kalau Judas semata-mata serakah uang saja, mengapakah ia mau terima 30 keping perak harga seorang budak? Jangan heran kalau Judas merasa ia membutuhkan lebih banyak recognition atau penghargaan dari Yesus. Ia disegani oleh murid-murid lain. Mereka menganggap ia suatu keuntungan bagi kelompok mereka. Kebanyakan mereka berasal dari Galilea. Dalam pandangan masyarakat, orang Galilea adalah rakyat jelata yang kurang berpendidikan tinggi. Kebanyakan murid-murid Yesus asal Galilea, penangkap ikan yang sejak kecil sudah kenal dan bersahabat. Lingkaran inti yang mengelilingi Yesus adalah mereka-mereka juga. Judas satu-satunya asal Yudea. Tidak heran kalau ia merasa dirinya seorang outsider, orang luar. Apabila Yesus mau ditangkap atau dibunuh, seperti biasanya, ia selalu lolos dengan cara yang ajaib. Kalau ia tidak mau diangkat sebagai raja, sangka mereka adalah karena ia seorang yang tidak suka menonjolkan diri. Tetapi kali ini, kalau ia memproklamasikan dirinya sebagai raja, orang akan bertanya, siapakah pencetus gagasan yang brilian itu? Yudaslah akan memperoleh segala pujiannya. Setelah Yesus ditangkap dan tidak melepaskan dirinya, Judas kecewa karena rencananya gagal. Namun ia tidak bertobat. Simon, orang Zealot, yang jadi murid Yesus, ia bertobat. Dan kemudian jadi misionari memenangkan jiwa bagi Yesus. Sebaliknya, Judas Iskariot, yang jadi murid Yesus juga, tetapi tidak bertobat. Apa gunanya orang memenangkan seluruh dunia dengan kekayaannya kalau ia kehilangan nyawanya? Berikut kami membahas kisah kelima tentang model terbang, karena hampir serupa dengan pengalaman Judas dalam kisah sebelumnya. Sewaktu Yesus mengizinkan dirinya ditangkap di Taman Getsemane dan tidak meloloskan dirinya seperti biasanya, murid-murid juga heran dan kecewa. Mereka baru mulai bermunculan setelah berita gembira bahwa Yesus sudah bangkit dan hendak melaksanakan rencana reuni dengan mereka di Galilea. Yang menjadi pertanyaan, pelajaran apakah kita peroleh sekiranya berhadapan dengan konflik? Sesuai dengan nasihat Alkitab, usahakanlah
penyelesaian secara damai. Alkitab mengatakan, jawaban yang lemah lembut menghilangkan amarah. Kisah yang keempat membahas model Petrus yang penuh penyesalan, yang kita dapat baca di buku Yohanes pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Tidak heran, Petruslah yang menanyakan berapa kali orang dapat diampuni. Lega hatinya sewaktu ia ingat bahwa Yesus menjawab, bukan hanya 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. Pengampunan itu ia telah peroleh dari Yesus sewaktu ia menyatakan penyesalannya di hadapan murid-murid lainnya. Sungguh besar pengampunan dan cinta Yesus baginya secara pribadi, bahkan bagi setiap orang berdosa yang datang kepadanya. Jadi, apakah yang jadi kesimpulan? Cinta Yesus itu sajalah harus menjadi motif pelayanan kita sebagai murid-muridnya, agar kita dengan setia dapat menunaikan dan menyelesaikan tugas agung yang telah dipercayakan kepada kita. Mengomentari dengan singkat 3 pertanyaan yang kami telah ajukan sebagai PR. Pertama, tekanan atau stres yang dialami oleh seorang seperti Ayub dapat kita lihat di dalam pengalamannya. Ia dapat bersaksi bahwa setelah ia diuji, ia keluar dari ujian itu sebagai emas murni. Yang kedua, setelah Simon Magus di Samaria menyaksikan bahwa sebagai seorang petenung, ia dapat menggunakan kuasa ilahi untuk pencarian nafkahnya, ia hendak membeli kuasa itu. Kebiasaan orang memperoleh kuasa jabatan dalam gereja dengan uang disebut simony, seperti Simon yang inginkan kuasa dengan cara membelinya. Dan yang ketiga, walaupun Yesus berulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kematiannya, mereka sepertinya tidak dapat mengerti. Sikap berpikir seorang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sukar berubah. Ini disebut mindset. Seperti semen yang digunakan dalam bangunan, kalau sudah keras, susah untuk diubah. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah komentar singkat mengenai 3 pertanyaan yang telah diajukan pekan yang lalu. Sampai berjumpa dalam pelajaran berikut yang ke-11 yang membahas tentang pertumbuhan dalam pemuridan. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini. Sampai bertemu kembali.